Halo Mother and Beyond, saya Tama, saya seorang entrepreneur dan ibu dari 2 orang anak perempuan. Saya masih sibuk mengurus Moirerak, saya incas sekali dalam hal desain, branding, marketing, dan beberapa hal lainnya. Dan yang utama disibukkan tugas menjadi seorang ibu untuk anak-anak saya. Saya selalu suka dengan tekstur dan warna, juga interior ruangan. Jadi saya selalu melihat karpet itu bukan sekedar pelengkap di dalam interior, tapi satu hal yang penting yang bisa membuat ruangan itu terlihat nyaman. Nah, Moirerak sendiri itu berdiri tahun 2014 saat saya pertama kali pindah balik ke Indonesia. Punya rumah sendiri, lagi isi-isi rumah dan kesulitan untuk mencari karpet yang bisa custom, yang terlihat nyaman. Jadi rata-rata karpet pada tahun itu, back in 2014 itu lebih kayak klasikal. Jadi dari situ saya desain sendiri dan bekerja sama dengan pabrik untuk membuat sebuah rugs. Kalau Moirerak sendiri sebenarnya kita 80% tuh customize, jadi bisa mengikuti dari kebutuhan customer kita. Kita mengerjakan project komersial dan residential. 20% itu rugsnya semua ready stock yang kita import dari Belgium. Nah, biasanya saya akan lebih mendesain suatu rugs itu cari yang nyaman dan aman untuk bahan-bahannya untuk anak. Makanya di Moirerak kita juga ada bahan-bahan yang untuk kebutuhan alergi. Jadi untuk mengakomodir buat ibu-ibu yang anaknya biasanya tidak bisa pakai rugs di rumah. Saya rasa cukup penting ya untuk kehangatan di dalam rumah. Soalnya kan anak-anak itu menghabiskan waktu lebih banyak di rumah daripada di sekolah sebenarnya. Jadi pulang ke rumah, rumahnya harus terasa nyaman, keluarganya juga support mereka. Bukan harus yang mewah, tapi saya rasa harus ada kehangatan di dalam keluarga itu sendiri. Sebenarnya kalau dibilang bagaimana menyeimbangkannya agak susah ya. Maksudnya untuk seimbang, kadang-kadang saya ada kalanya sibuk di kantor, ada kalanya juga lagi sibuk dengan kegiatan anak. Tapi saya selalu memberikan pengertian ke anak-anak, ke suami dan keluarga, kebetulan juga support bahwa saya bekerja. Intinya di saat momen-momen yang penting, saya harus selalu ada buat anak-anak. Sebenarnya anak-anak dari kecil itu udah mulai berbagai macam kegiatan, tidak hanya olahraga. Tapi saat umur 7 tahun, saya berpikir kayaknya kalau terlalu banyak les tuh kasihan juga, di sekolah berat sampai rumah harus les segala macam. Jadi waktu umur 7 tahun mulai dikerucutkan gitu, satu olahraga dan satu kegiatan lainnya. Kenapa harus olahraga? Saya berpikirnya kalau dia banyak bergerak, udah capek sampai rumah itu udah males main gadget seperti itu. Jadi waktu umur 7 tahun nyobain berbagai macam olahraga. Naomi sendiri tuh juga bertemu minatnya tuh nggak langsung di kuda, ada nyoba gimnastik juga, balet juga. Nangis-nangis nggak mau untuk olahraga itu, jadi kita coba untuk olahraga lain. Kebetulan dia suka banget binatang, akhirnya kita perkenalkan dengan berkuda. Terus ternyata di tahun kedua dia olahraga berkuda sudah mulai kelihatan prestasinya. Nah, kalau Kiyomi sendiri, dia sebenarnya lebih suka gambar. Cuman kita juga arahkan dia ke berbagai olahraga. Dia suka gimnastik, dia suka berenang. Cuman lebih menekuni olahraga golf untuk Kiyomi sendiri. Kalau medali sebenarnya lumayan banyak. Cuman kalau Naomi sendiri, ini yang terdekat, kita mau ke Belgium untuk mengikuti kejuaraan internasional berkuda CSI. Ini di awal bulan Juli. Kalau Kiyomi belum internasional, cuman secara nasional udah rutin mengikuti dan sudah banyak prestasinya di bidang golf juga. Sebenarnya semua keinginan sendiri, karena sebenarnya saya juga tidak bisa berkuda, saya juga tidak bisa golf. Kalau papanya memang bisa golf, tapi juga tidak bisa berkuda. Jadi saat kita melihat anak-anak sudah ada satu minat, mereka harus punya satu backup lain. Kayak Naomi selain berkuda dia ada piano juga. Jadi saat
apa ya, dia bosan, dia masih bisa menghibur dirinya dengan bermain piano. Kalau Kiyomi tadi yang saya sebutkan, dia juga suka gambar. Jadi kita sih sebenarnya support semua kegiatan anak. Kalau weekend memang didedikasikan untuk anak-anak, jadi udah sibuk sendiri nganter yang satu, nganter yang besar misalkan papanya, saya nganter yang kecil atau sebaliknya. Jadi memang dari orang tua memang harus sacrifice sesuatu lah untuk waktunya bersama anak-anak di saat weekend atau di weekdays juga. Sebenarnya paling susah itu di waktu terkadang. Kadang-kadang kan kalau salah satu bertanding, itu kita pengen bisa mendampingi dua-duanya. Maksudnya mama dan papanya bisa mendampingi dua-duanya. Tapi kalau misalkan saat pertandingannya berbeda, ini harus dipisah atau dipecah. Jadi kadang-kadang kalau yang udah kenal kita sih udah tahu, oh kok papanya nggak ada atau mamanya nggak ada, biasanya antar satunya. Jadi buat kita waktu itu yang paling penting banget dan kadang-kadang susah untuk mengatur dengan anak-anak. Pastinya ada ya, maksudnya di awal-awal saat nggak menang itu sedih, pasti perasaan itu ada. Biasanya kita kasih mereka waktu untuk ya diam atau merefleksi sendiri. Setelah itu kita ajak ngobrol biasanya, nanti kita evaluasi. Tadi kira-kira apa yang kurang atau ada kesalahan atau memang unlucky aja. Kadang-kadang anak-anak juga mesti diajak merefleksikan, tapi bukan menyalahkan dirinya, lebih kayak gimana nanti bisa do better buat next pertandingan. Ini agak susah sebenarnya ya. Mungkin lebih pengen diingat ibu yang selalu berusaha. Ini berusaha macam-macam ya. Berusaha memberikan waktu, berusaha melakukan hal yang terbaik untuk anak-anak. Itu aja udah cukup sebenarnya. Pasti ada ya, apalagi kalau misalkan ada bentrok yang saya harus keluar kota. Terus anak-anak misalkan ada pertandingan dan saya nggak bisa datang, itu biasanya kita memberikan pengertian juga ke anak-anak dan berusaha hadir misalkan di pertandingan berikutnya. Cuman ini jarang sekali sih, makanya saya kalau weekend itu jarang sekali menerima keluar kota atau meeting, jadi diusahakan memang dedikasi buat anak-anak, unless memang diharuskan untuk pergi. Membangun yang paling susah itu membangun dari awal. Jadi kebetulan bisnis ini bukan bisnis keluarga, saya bangun sendiri dari tahun 2014. Waktu itu semuanya banyak dikerjakan sendiri. Kalau sekarang tantangannya terbesar mungkin karena timnya sudah semakin besar, semakin banyak, hampir 100 orang. Jadi juga semakin susah untuk mengatur dan membina karyawan untuk lebih betah atau lebih apa. Jadi tantangannya beda-beda. Kalau dulu repotnya repot sendiri, kalau saya sekarang repotnya untuk menghandle lebih banyak orang lagi. Kalau mimpi sih saya kalau dalam berbisnis pengennya Moire bisa sustain, nggak cuman hanya sekarang tapi sampai nantinya sampai anak-anak besar. Jangan terlalu keras dengan diri sendiri gitu. Kadang-kadang kan kita ngerasa, aduh kok kemarin saya nggak bisa nganterin ya, saya nggak bisa datang ini, terus menyalahkan diri sendiri. Kayaknya sudah nggak perlu seperti itu, karena meskipun udah ada anak-anak saya juga udah besar-besar, itu masih bisa mengejar mimpi kita asalkan bisa ngobrol, bisa berkompromi dengan keluarga. Thank you for watching me di Mothers and Beyond.